Sekarang kita kembali lagi di video kami dari channel Pak MS membahas kimia. Lanjutan ya, masih lanjutan di part akhir mungkin ini ya. Bagian dari persamaan kimia ya. Jadi pada kesempatan ini bagian dari contoh soal ya. Jadi ada persoalan kita yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Nah, saya langsung saja mungkin ya di soalnya. Jadi Anda akan bisa mengerjakan soal ini ketika Anda memahami di part-part sebelumnya. Nah, di sini saya akan mempermantap lagi apakah Anda sudah memahami apa yang saya sampaikan di part-part sebelumnya ya. Oke, saya langsung saja. Di sini soalnya, tuliskan persamaan reaksi setara. Jadi pertanyaannya tuliskan persamaan reaksi setara berdasarkan kalimat di bawah ini. Jadi di sini tujuannya di sini adalah atau yang ditanyakan di sini adalah menuliskan persamaan reaksi setara. Jadi kita disuruh menuliskan persamaan reaksi dan harus setara berdasarkan kalimat di bawah ini ya. Ini yang dimaksud kalimatnya ya. Yang saya tulis ini ya. Ya, langsung saja. Kita baca dulu kalimatnya ya. Gas nitrogen monoksida bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen oksida. Nah, jadi langsung saja. Pertama, gas nitrogen monoksida. Jadi ada senyawa nitrogen monoksida. Jadi di sini Anda harus memahami skill-skill atau pengetahuan tentang bagaimana mengkonversi atau dari nama senyawa berdasarkan IUPAC ke rumus kimianya. Jadi ini merupakan nitrogen monoksida merupakan sebuah senyawa. Nah, kita harus tahu bagaimana rumus kimianya ya. Jadi kita kembali lagi ke tata nama senyawa ya, di materi tata nama senyawa. Jadi nitrogen monoksida itu adalah, ingat ada mononya. Kalau ada mono di tri itu mono di tri itu pasti senyawa kovalen ya. Jadi ya, lihat saya di tabel periodik, nitrogen itu N. Baru monoksida berarti satu ya. Kalau mono itu satu jadi NO. Jadi rumus kimianya NO ya. Rumus kimianya NO. Nah, kemudian dia berwujud gas. Jadi kita dalam kurung gas di sini ya. Nah, kemudian bereaksi dengan berarti tanda tambah ya. Berarti dia bercampur atau direaksikan dengan gas oksigen. Kalau gas oksigen itu berarti O2. Ingat saja ya, kalau gas oksigen berarti O2. Dia berwujud gas. Nah, kemudian menghasilkan gas nitrogen dioksida. Ya, kemudian menghasilkan berarti tanda panah ya. Nah, biasa juga kata menghasilkan, biasa juga kata membentuk ya, menghasilkan atau membentuk atau tanda panah ke kanan gas nitrogen dioksida. Berarti nitrogen ingat kalau di berarti 2 ya, berarti N-nya 1, O-nya 2. Nitrogen dioksida. Kalau ini tadi yang sebelumnya, sebelum panah nitrogen monoksida yang artinya 1. Jadi ingat lagi ya, angka-angka bahasa Latin ya, karena kalau senyawa kovalen dia pasti pakai mono di tri, ingat saja lagi. Jadi ini semua senyawa kovalen ya. Kita sudah bisa pastikan. Cuman informasi apakah ini senyawa kovalen ataukah senyawa ion itu tidak terlalu dipentingkan di sini ya. Cuma kita ingatkan saja lagi bahwa kita bisa tahu bahwa ini adalah senyawa kovalen karena ada kata bahasa Latinnya dalam bentuk angka ya. Ini kan mono di tri itu bahasa Latin dalam angka-angkanya ya, bahasa Latin dalam angka. Ya. Jadi dia wujudnya gas juga. Nah, setelah itu ini sudah menjadi persamaan reaksi. Jadi inilah persamaan reaksinya. Cuma kemudian permasalahan berikutnya bagaimana menyetarakannya ya, setaranya bagaimana. Nah, saya langsung saja. Jadi pertama kita sekali lagi yang mana yang duluan yang perhatikan yaitu adalah kita lihat dulu unsurnya ya. Di sini ada unsur N dan ada unsur O di sini juga ya. Cuma N dan O saja ya. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah unsur N dulu. Karena kenapa? Karena N cuma berada di senyawa 1 dan senyawa 3.
Sedangkan O nanti dia di belakang karena ada semua yang ada di senyawa 1, ada di senyawa 2, ada di senyawa 3. Jadi ini saya mau setarakan dengan cara langsung ya. Nanti setelah ini dengan cara tidak langsung ya. Nah, langsung saja. Jadi kita lihat dulu. Ingat dalam menyetarakan itu adalah kita harus silakan diingatkan lagi, saya ingatkan lagi bahwa dalam menyetarakan yang kita bisa atur hanyalah koefisiennya saja. Ya, ingat ya koefisiennya. Baik itu cara langsung maupun tidak langsung. Meskipun memang cara tidak langsung tidak terlalu diperhatikan koefisien dengan angka indeks ya. Tidak terlalu diperhatikan. Cuma memang kalau cara langsung itu diperhatikan sekali ya. Jadi ingat koefisien yang bisa di otak-atik. Tidak mungkin ini angka indeksnya. Saya ingatkan saja lagi. Oke. Kemudian kita hitung. Jadi n dulu diurus ya ceritanya n. Karena dia tidak dia hanya di 1 dan di 3. Di senyawa 1 dan di senyawa 3. Sedangkan kalau O ada semua. Jadi terakhir dia itu. Nah, coba kita lihat di ruas kiri. N itu hanya ada 1. Koefisiennya 1 ya. Kali 1. Untuk sementara ini 1 atom ya. 1 atom di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya juga 1 atom. Dia juga 1 kali 1 ya. 1 kali 1. Nah, kenapa 1 kali 1? Nah, ingat lagi. Koefisiennya 1, indeksnya 1 ya. Nah, untuk memperjelas apa itu koefisien, apa itu indeks, tonton dulu di part sebelumnya ya. Bagaimana itu angka indeks apa itu angka indeks dengan koefisien. Nah, karena sudah setara 1 atom, maka kita tidak perlu mengganggu-gugat. Kasih tetap saja 1 di sini, 1 di sini koefisiennya karena sudah setara sejak awal. Kalau unsur N. Nah, sudah itu O lagi. Nah, kemudian karena hanya 1 koefisiennya, maka tidak perlu ditulis. Saya hapus lagi kembali. Tidak perlu ditulis ya, karena 1 ya. Sekali lagi, kalau 1 koefisiennya tidak perlu ditulis. Baik itu indeks maupun koefisien ya. Itu aturannya. Kemudian O. Kita hitung lagi O. Kalau O itu di senyawa 1 di sini itu 1 kali 1. Ya, koefisien 1, indeksnya 1. Jadi 1 kali 1 ya. Kemudian ditambah, kenapa ditambah? Dia karena ada lagi di senyawa 2. Yang dimana senyawa 2 ini masih di bagian ruas kiri. Di sebelum panah ya. Nah, jadi ditambah di sini 1 kali 2. 1 kali 2. Jadi totalnya 1 kali 1, 1. Ditambah 1 kali 2, 2. Jadi 3 atom di sebelah kiri. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu 1 kali 2 sama dengan 2 atom. Nah, di sini O tidak setara. Di sini kiri 3 atom, di sini 2 atom, ya. Nah, di kiri 3 di ruas kiri sebelum panah 3 atom, di sebelah kanan 2 atom. Makanya bagaimana caranya supaya setara? Sebenarnya kita bisa karena ingat di sini tidak bisa diganggu lagi. Di koefisiennya 1 dengan 3. Karena kapan kita rubah di sini 1 atau 3 itu akan mengubah lagi n-nya. Jangan sampai nanti tidak setara lagi nanti. Maka yang kita otak-atik koefisiennya O. Kita otak-atik koefisiennya O. Jadi ini 3 harus ini di ruas kiri ini 3 berarti kalau ini di otak-atik di koefisiennya ini O2, maka ini 3 harus mengikuti 2. Jadi ini 3 diganti. Jadi 2 atom. 2 atom. Otomatis kalau di sini 2 atom pasti harus dirubah di sini. Koefisiennya kira-kira berapa secara matematis ketika 1 kali 1 tambah koefisiennya ini, sudah apa saya tarik ya, koefisiennya ini dikali 2 sama dengan 2 atom. Maka di sini harus 1/2. Jadi harus bilangan pecahan. Jadi koefisiennya di sini 1/2 ya. Supaya sama dengan 2 atom. Jadi diakali seperti itu. Ingat, koefisien bisa dirubah. Koefisien bisa dirubah ya, koefisien. Kenapa tidak dirubah ini? Yang ini 1 kali 1 karena ini kembali lagi ke koefisiennya senyawa 1. Ingat, koefisiennya senyawa 1 dengan koefisiennya senyawa 3 tidak bisa lagi dirubah. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan N.
Kapan dirubah salah satunya, maka N kembali lagi tidak setara. Makanya di koefisien 2 saja, di atom di senyawa 2 saja kita rubah. Makanya saya rubah tadi, yang tadinya 1 saya kurangi menjadi 1/2. Supaya bisa ketika ditotal dijumlahkan menjadi 2 atom. Maka selesailah. Jadi jawabannya setaranya NO gas 1/2 oksigen gas menghasilkan NO2. Jadi gas juga ya. Jadi selesailah sampai di sini. Nah, kemudian kita bisa lebih sederhanakan lagi dengan cara dikali 2 ya, kali 2. Nah, karena kenapa? Karena ini 2 ada supaya kita bisa menjadi bilangan pecahan. Supaya kita bisa menjadi mengubah nilai pecahan menjadi nilai bilangan bulat ya. Kenapa 2 di sini ya? Saya ingatkan lagi karena di sini di bawahnya 2 supaya dia hilang ya. Begitu aturan matematikanya. Nah, terus kemudian kalau ini dikali 2 nanti harus juga dikali 2 ini ya. Saya ingatkan lagi. Mas, setiap koefisien dikali 2 semua. Karena kenapa? Karena supaya perbandingannya tetap ya. Jadi tetap kembali setara walaupun kita rubah koefisiennya ya. Jadi saya langsung saja saya aplikasikan berarti 2NO tambah O2 gas menghasilkan 2NO2. Maka selesailah penyetarannya ya. Ya. Nah, kemudian setelah selesai maka bisa Anda buktikan. Saya rasa Anda sudah tahu bagaimana cara membuktikan apakah pekerjaan Anda sudah benar atau tidak. Nah, bisa kita buktikan, tidak apa-apa saya tampilkan di sini. Nah, di sini NO 2 kali 1 ya. 2 atom. Nah, di sini juga 2 kali 1 sama ya. Ingat koefisien dikali indeks. Ini untuk pembuktiannya bahwa apakah sudah setara. Nah, sama jumlah atom di kiri dengan sama jumlah atom di sebelah kanan dari panah ya. Oh, di sini 2 kali 1 tambah 1 kali 2. Jadi sama dengan 4 atom ya. Saya langsung saja ya karena saya rasa Anda sudah paham ya. Kemudian di sini O sebelah kanan 2 kali 2. Nah, sekali lagi koefisien dikali indeks. Karena sudah sama 2 atom N. O juga 4 atom maka sudah benar ini ya. Ya. Dan sudah dalam bentuk bilangan bulat sederhana. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baru saran saya Anda harus lebih menguasai bagaimana cara tak langsung ya. Tapi kalau memang Anda tidak Anda mendapatkan persamaan reaksi secara yang rumit, yang sangat sulit untuk dengan cara langsung, maka terpaksa Anda memakai cara tak langsung. Namun berdasarkan pengalaman saya, kalau persamaan reaksi yang seperti ini tidak dalam bentuk ionik ya, itu semua bisa diselesaikan dengan cara langsung. Yang penting Anda kebiasaan saja ya. Anda harus cari terus banyak soal baru Anda setarakan secara langsung, pasti bisa didapat berdasarkan pengalaman saya. Namun jika Anda mendapatkan persamaan reaksi yang susah dengan cara langsung dan persamaan reaksi itu merupakan bukan persamaan reaksi redoks, artinya bukan persamaan reaksi ionik, karena lain juga nanti caranya untuk disetarakan itu, nanti kita pelajari kelas 3. Coba silakan ditampilkan di komen, baru kita akan membahas bersama. Karena berdasarkan pengalaman saya, belum ada saya dapat soal penyetaraan yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Yang penting bukan persamaan reaksi ionik ya. Yang penting bukan persamaan reaksi ionik. Nah, kalau persamaan reaksi kalau bukan persamaan reaksi ionik pasti bisa diselesaikan dengan cara langsung. Nah, jadi sekali lagi saran saya Anda lebih aktif belajar di cara langsung agar supaya lebih mudah dalam menyetarakan nanti. Oke? Terima kasih atas kesempatannya atau perhatiannya sampai ke detik ini. Semoga apa yang saya sampaikan dipahami dengan baik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat.
luar biasa.